Bayi dengan Mas siapa ya? Saya dengan Mas Rizky. Oh, Mas Rizky. Mas Rizky dari kelas berapa? Aku dari kelas 12 3. 12 3. Mas Rizky tadi habis ngapain? Tadi saya barusan saja belajar. Oh, belajar. Belajar apa kalau boleh tahu? Tadi diajar itu bahasa Indonesia sama Bahasa Indonesia. Bapak Muhadi. Oh, tadi mempelajari apa, Mas? Tadi mempelajari tentang unsur-unsur cerita, terus cerpen, terus puisi juga tadi. Oh, mungkin apa tadi Mas Rizky buat puisi atau seperti apa? Iya, tadi buat sih tugas, tapi kan tadi waktunya habis, mungkin dijadikan PR. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, ada kegiatan apa hari ini selain tadi belajar? Kegiatan di sekolah atau yang lainnya? Mungkin dari sekolah dulu. Dari sekolah mungkin nanti kalau habis pulang nanti ikut organisasi OSIS, rapat mingguan. Oh, berarti tiap minggu ada rapat ya, Mas? Ya, ada di hari Rabu. Oh, itu berarti setiap hari Rabu begitu? Iya, OSIS rapat mingguan setiap hari Rabu, itu biasa membahas event-event. Oh, kalau dari luar sekolah kegiatannya apa, Mas? Kalau dari luar sekolah, aku lagi nggak ikut apa-apa sih. Oh, Mungkin cuman di rumah, mungkin ngerjain PR atau apa, mungkin ada kegiatan yang lain kayak aku mungkin ada kegiatan itu apa, semua oh, gitu. kesibukannya sih. Kalau boleh tahu nih, kan Masnya kan kesibukannya kan MUA ya, Iya. kalau di luar. Nah, mungkin apa dapat job atau latihan dulu buat biar meningkatkan gitu MUA-nya. Kalau aku sendiri nggak belajar atau privat sama orang lain, belajar sendirilah dari rumah kan, internet ada gitu. Kita belajar sendiri di rumah, sibuk belajar sendiri. Nanti kalau job ya kita sendiri. Misal mau ngajak teman ya biasanya teman sekelas atau teman dekat. Oh, berarti kalau misal ngajak teman sekelas itu buat jadi bahan percobaan atau bagaimana? Kalau lagi ngejob biasanya tak jadiin asisten. Kalau lagi ada waktu luang tak jadiin model juga. Oh, kalau boleh tahu ngejobnya udah sampai kemana, Mas? Daerahnya? Iya. Oke, daerahnya kalau dari Demak sendiri ada dari sini sih Guntur, masih daerah Guntur kayak Teguangu, terus mana itu Pragi. Oh. Kalau Semarang ya masih daerah pinggiran lah. Oh, gitu. Paling jauh di daerah mana, Mas? Paling jauh di Demak kota. Oh, Demak Kota. Iya. Kalau misal kayak kerja MUA gitu kan masih sekolah Iya. ya, itu suka keganggu nggak sih, Mas, sama belajarnya? Kalau dibilang keganggu ya lumayan keganggu karena kan makeup sendiri biasanya kan kegiatan yang mau di makeup kan pagi, terus kita Iya. juga masih sekolah, masuk tutup sekolah kan jam 7, kita harus bisa membagi waktu, tapi kadang aku juga nggak bisa membagi waktu. Akhirnya sampai izin biasanya. Oh, tapi udah sering izin nggak, Mas? Kayak misal ada job terus sama kan jobnya pagi, terus pagi juga sekolah kan, itu sering izin. Ya kadang izin, kadang maksa masuk sekolah gitu. Oh, gitu. Berarti kalau misalkan maksa masuk sekolah, masih bisa untuk masuk sekolah atau mungkin harus ada surat dulu? Oh iya, kalau mau masuk kelas, kalau udah terlambat biasanya tuh ngambil surat dulu di BK buat izin masuk, baru dibolehin masuk. Kalau nggak ada surat BK biasanya disuruh keluar, nggak dibolehin masuk. Oh, tapi kalau misal nggak dibolehin masuk itu perasaan Mas gimana sih? Wah, kalau nggak dibolehin masuk pasti ya sedih juga ya kan. Itu Iya. juga kebutuhan kita buat sekolah, buat menimba ilmu dulu. Tapi kita nggak dibolehin masuk. Tapi itu sering terjadi sama Mas nggak? Atau cuma beberapa kali gitu? Kalau itu kadang terjadi, kadang ya lebih singkatnya sering lah. Oh, sering. Terus misal kayak dari sekolah itu ada tindak lanjutnya nggak sih, Mas? Misal kayak misal di BK atau bagaimana, kan karena sering terlambat masuk atau mungkin bahkan nggak masuk kan? Biasanya tindakan dari sekolah tuh akunya dipanggil ke BK gitu,
konseling kenapa, ditanya-tanya gitu. Terus dinasihatin harus dibagi waktu lah, gini gitu. Tapi pernah nggak sih mas kayak misal di konseling lalu habis itu tuh kayak misal kan mungkin masnya ke sekolah bawa make up kan soalnya kan habis habis make upin orang kan. Nah itu biasanya disita nggak sih mas? Ya pernah satu kali habis ngejam mungkin ya habis ngejam aku langsung lanjut sekolah. Waktu itu kan alat koper tak bawa 2 koper sama 1 tote bag. Waktu itu tuh ngepas banget waktunya sama lagi razia dari BK. Jadi saya kena membawa alat makeup. Terus itu kalau ngambilnya gimana mas? Kalau ngambilnya biasanya kalau di sini disuruh sama orang tua gitu. Nanti orang tua membantu ngambilin gitu. Oh gitu. Tapi kayak misal ditahan lama gak sih mas kalau misal barangnya disita? Kalau barang disita tergantung yang disita itu apa, terus kasusnya itu apa. Kalau saya kan ada alasannya gitu ya, logis juga. Jadi dibolehin. Gurunya juga ngertiin kalau aku butuh itu gitu. Oh gitu. Ngomong-ngomong, berarti kalau misal ibu boleh tahu cita-citanya apa sih? Kalau cita-cita aku ada beberapa nih, nggak cuma satu kali ya, karena hobi bakatnya juga ada beberapa gitu. Biasanya aku yang pertama itu hobi dan cita-citanya tuh makeup, pengennya jadi mua gitu. Jadi mua, tapi di sisi lain juga aku ada cita-cita yang lain kayak pengen banget jadi kayak apa itu reporter atau jurnalis gitu, penyiar berita juga. Tapi kayak yang lebih diutamain mungkin dari apa sih mas? Kalau yang diutamain biasanya aku dua-duanya karena aku ngimbangin. Tapi kadang lebih ke muanya, kadang lebih ke jurnal dan lain-lainnya. Oh, kalau dari jurnal pernah ikut lomba atau misal kayak lomba mewakili sekolahan atau gimana gitu nggak mas? Kalau itu belum pernah karena di sini nggak ada lomba itu juga. Misal kalau ada mungkin aku nggak tercover sama sekolahnya. Tapi pernah mencari referensi di media sosial nggak sih mas tentang lomba jurnal gitu? Pernah mencari referensi kayak lomba-lombanya, lihat dan searching lah di Google, di internet gitu. Tapi pernah ikut mas? Belum pernah. Oh, kalau menurut ibu sih ya mungkin nanti bisa lah dikembangkan, mungkin mulai nyoba buat ikut seperti itu. Lalu dari hobi mas sendiri kecuali make up itu apa sih? Hobiku yang lain, kalau yang lain itu ada membaca, kadang juga baca novel, biasanya juga masak juga. Oh masak. Biasanya masak apa mas? Wah, di rumah biasanya masak sama ibu bantu, mungkin masak nasi, masak lauk lah semua. Oh, pernah bikin kayak masak yang berat-berat gitu nggak mas? Kayak misal bikin kue atau Pernah, itu malah aku lebih suka buat kue-kue. Dulu sempat dijualin ibu, kan ibu juga pedagang di pasar gitu, saya titipin ke ibuku. Pernah, kalau misal bisa dijelasin nggak sih mas, pernah bikin kue apa gitu yang paling menarik gitu? Yang paling menarik biasanya waktu lebaran ya, buat kue. Biasanya buat kue apa itu? Cookies. Terus buat apa itu? Kayak molen kecil-kecil, nastar juga. Pernah dijual nggak mas kalau misal kue itu? Pernah kalau ada pesanan. Oh, biasanya kalau dijual berapa sih mas? Per toples atau per gram? Mungkin dari per toples kan, karena soalnya kan lebaran. Kalau per toples berapa? Biasanya kalau per toples tergantung bahannya juga. Kalau bahannya yang premium ya mungkin di atas 50, kalau masih bahan biasa ya di bawah 50. Oh gitu. Biasanya tuh kalau selain kalau masak, misal bikin kue itu apa sih mas? Ini kan beda-beda ya kuenya. Ini mau diceritain tentang bahan kue apa? Mungkin dari nastar deh. Oke, kalau nastar itu biasanya
ada tepung pasti ya, tepung, margarin, mentega, terus isiannya mungkin selai atau apa gitu. Terus ada telur, terus ada vanili untuk biar nggak amis gitu. Oh, gitu. Terus gula dan lain-lainnya. Pernah bikin nastar tapi gagal nggak sih Mas kayak Nah itu pernah ada pesanan 3 toples. Waktu itu kan baru 1 toples, jadi lanjut ke 2 toplesnya. Itu gagal dan gagal gak jadi karena pecah gitu. Terus tapi itu kayak mepet sama mau dikasih ke orang nggak Mas? Waktu itu emang mepet, 5 jam mau diambil tapi pecah. Jadi buat ulang dari awal lagi. Tadi kita buat ulang lah dari bahan-bahannya dan lainnya. Tapi kalau buat ulang kan biasanya buru-buru ya Mas. Itu kayak dari Masnya tuh jadi misal kayak mendadak banget nih gusak-gusu atau gimana gitu. Biasanya kalau tiba-tiba ada problem di aku, biasanya aku nelpon temanku yang bisa buat kue. Kadang juga dibantuin ibuku. Kalau ibuku sibuk ya tadi bantuan teman. Oh gitu. Ngomong-ngomong nih, kalau misalkan kayak pernah nggak sih Mas kayak misal kan bikin nastar terus gagal terus bikin ulang, tapi kayak dari customernya tuh udah nggak mood gitu loh Mas, jadi dibatalin, itu pernah nggak sih? Kalau itu pernah 1 kali, waktu bukan lebaran kali ya. Waktu itu lagi dia buat acara tahlilan, pesan di aku. Waktu itu kuenya nggak kue kering, kue basah. Oh, kue basah itu contohnya apa Mas? Nggak ada, mungkin bahasa di sini itu nyebutnya nogosari, koci dan kawan-kawannya lah. Waktu itu pesen lapis. Itu lapisnya nggak mau nempel. Kita mau buat ulang, tapi customernya bilang udah nggak usah, kita batalin aja. Waktu itu DP dan juga DP-nya diminta ulang. Oh, kalau DP diminta ulang berarti DP bersih itu diminta ulang? Iya, sebenarnya itu kalau udah DP, kalau misal di cancel hangus, tapi dianya maksa gitu. Oh, terus dari Masnya memberikan gitu uang DP-nya? Oh gitu. Terus kalau hobi Mas tadi yang selain memasak kan membaca ya, mungkin bisa disebutkan nggak sih kayak pernah baca buku apa gitu? Kalau buku saya bacanya random, bisa novel, bisa buku apa aja. Jadi apapun yang di buku, misal ada positif ya saya masukin ke diriku gitu, biar menambah wawasan juga. Iya. Kalau dari novel sih Mas biasanya baca novel apa sih? Itu biasanya baca novel yang dulu booming kali ya, Delisa. Oh, Sering juga di perpus juga ada, aku juga sering mengunjungi perpus kalau ada waktu luang. Oh gitu. Misal kayak kalau misal dari novel yang pernah menarik gak sih Mas selain Delisa itu? Apa ya? Kalau novel yang menarik ya menurutku cuman Delisa, kayak menghayati banget kan waktu itu. Kalau novel aku juga lebih suka yang bermotivasi. Nggak terlalu suka novel yang tentang percintaan gitu. Mungkin sukanya yang tentang persahabatan, motivasi, tentang apa, pokoknya yang bisa memotivasi kita. Tapi pernah nggak sih Mas kayak misal baca novel ada misal menurut Mas itu termotivasi terus pernah dilakuin ke sehari-hari nggak sih Mas? Kalau itu pernah, waktu baca novel tentang persahabatan, itu di novelnya itu menceritakan tentang teman yang selalu membantu temennya gitu, yang lagi kesulitan. Juga pas itu juga temanku ada yang kesulitan, aku bantu gitu. Oh gitu. Terus ngomong-ngomong nih, kan Mas kesini ada tujuan kan? Nah mungkin bisa dijelaskan kepada saya tujuan Mas kesini tuh untuk apa sih? Tujuanku kesini tuh mau konseling kepada Bu tentang gimana sih aku gitu ya, gimana sih aku biar bisa bagi waktu gitu. Kan aku juga kuliah, juga apa itu sekolah gitu, sekolah sambil kerja jadi mual. Baik. Minta solusinya juga gitu.
Oh gitu ya, berarti Mas kesini mungkin ingin konsultasi kepada Iya. Ibu tentang kayak gimana sih Bu cara bagi waktu biar saya bisa sekolah, Iya. terus juga dari kerjaan tuh jadi nggak terganggu seperti itu ya. Ya, biar nggak ada efeknya juga, biar bisa bagi waktu lah, misal di sini gimana, di sini gimana gitu. Oh baik. Ngomong-ngomong, pada proses konseling ini kan kita ada kontrak waktu nih. Iya. Nah, biasanya itu kontrak waktu itu 30 sampai 45 menit. Kira-kira Masnya butuh berapa menit ya? 30 menit cukup kalau buat aku. Oh, baik. Kalau emang menurut Mas 30 menit sudah cukup, baik ibu saya sudah baik ibu jalanin ya. Jadi di proses konseling ini tuh kita ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan seperti itu. Jadi kayak contohnya kesukarelaan itu mungkin emang dari diri Mas sendiri yang ingin konsultasi kepada saya tanpa adanya kayak pihak-pihak lain gitu. Terus kalau asas kerahasiaan itu emang kita di sini tuh emang mempunyai asas kerahasiaan. Jadi kayak apa yang Mas sampaikan kepada saya itu nanti tidak akan membeber kemana-mana, jadi cuma saya dan Mas aja yang tahu. Baik, kalau begitu mungkin kita mulai ya. Iya. Mungkin dari Mas sendiri apa yang ingin disampaikan kepada saya? Aku ingin menyampaikan kepada ibu tentang adanya masalah. Aku juga sebenarnya di MUA ini didukung sih sama orang tua juga, tapi sebenarnya ada yang nggak didukung juga. Ya mungkin karena aku cowok gitu ya, jadi MUA kan masih tabu banget di masyarakat di pedesaan gitu. Dan juga yang keduanya itu tentang sekolahnya gitu. Sekolah kita harus bisa bagi waktu, terus tugasnya juga banyak karena kita juga aku juga udah kelas 12, ada mau lulus gitu. Terus juga ingin konseling juga tentang mau lanjut gimana gitu, kan aku juga ada beberapa yang aku inginkan gitu. Oh, mungkin bisa dijelaskan nih apa yang ingin Mas inginkan kecuali yang dari tadi, yang dari MUA tadi. Ya kalau yang tentang lulus, kalau yang tentang setelah lulus mau gimana itu, aku ada 3 sampai 4 pilihan. Yang pertama itu ada pengen kuliah itu ingin ambil itu teknik kimia, terus ilmu komunikasi, terus juga kecantikan. Oh, gitu. Lalu kalau dari diri Mas nih yang pengen diutamain tuh yang mana dulu deh? Kalau dari diriku sendiri yang ingin ku utamain itu ada 2. Yang pertama ada tadi muanya, aku pengen ambil kecantikan biar lebih dalam yang ku tahu tentang dunia permakeupan, kecantikan dan lain-lain. Terus yang kedua tentang teknik kimia juga. Aku pengen di teknik kimia juga karena pengen jadi analis kimia juga. Oh gitu. Mungkin kita membahas yang bagi waktu dulu ya, Iya. baru nanti ke kuliahnya. Jadi kalau misalkan mungkin dari diri Mas deh, tujuannya ke MUA itu apa sih? Tujuanku ke MUA yang pertama juga itu termasuk hobi yang dibayar kata orang-orang. Iya. Tapi pernah juga ditipu, jadi ya 11-12 sih. Oh gitu. Terus kayak kenapa Mas tuh lebih ke MUA daripada ke yang misal hobi yang lain seperti itu? Kalau aku sering disarankan kepada guru-guru tentang aku kan juga sering jadi MC di sekolahan, katanya juga suaranya bagus dan lain-lain. Disarankan juga jadi pembawa acara di acara-acara luar, nggak cuma di sekolahan gitu. Tapi aku menolaknya dengan halus ya, karena aku nggak terlalu pengen di situ, pengennya di MUA-nya, karena aku lebih mendalamin itu. Tapi ya dari saran-saran guru ya gitu, ada yang nyaranin jadi pembawa acara, ada yang nyaranin latihan nyanyi dan lain-lain. Gitu. Kalau boleh tahu itu kapan sih Mas? Kapan kayak
waktu Mas itu disaranin ke guru gitu? Biasanya itu waktu habis pelajaran, biasanya guru menanyakan tentang kita ditanyain satu-satu. Kadang juga waktu kita lagi di kantin atau di koperasi, itu guru nyamperin kita, nanyain, terus ngasih saran kepada kita. Atau waktu lagi jalan papasan cerita-cerita gitu. Oh gitu. Terus kayak misal dari Mas sendiri sih, mungkin misal kayak Mas tuh ngebayangin kan, kalau misalkan Mas kerja MUA, terus habis itu paginya Mas pergi ke sekolah. Nah itu mungkin yang akan Mas lakukan tuh seperti apa? Nah, yang ku lakukan pasti ya sebisa mungkin biar nggak telat masuk sekolah. Biasanya kan kalau telat ya dibolehin masuk, ada konsentrasinya itu dari guru. Ya gitu, aku harus membujuk klienku, customerku buat mau pak make upin pagi banyak. Biasanya kan jam 2, pasti jam 2 pada nggak mau gitu. Ya kalau yang nggak mau ya kita alih lagi ke customernya. Kalau mau jam 2 ya kita pegang, kalau nggak mau ya kita cancel. Oh baik, jadi mungkin Mas ini ya kayak mau minta buat majuin jam gitu ya biar bisa ke sekolah pagi tepat Iya. waktu gitu. Aku juga sering minta ke customernya buat kak, ini makeupnya tak majuin ya karena aku ada kewajiban yang lain buat sekolah gitu. Oh baik. Terus kalau misalkan customernya itu menolak, terus respon dari Masnya seperti apa? Biasanya ada beberapa yang nolak, ada juga yang beberapa ngertiin gitu. Keadaan aku kan juga masih pelajar. Biasanya kalau aku nolak ya gini, maaf kak, mungkin kalau kakaknya gak bisa, maaf banget aku cancel. Aku cancel karena waktunya juga nggak memungkinkan buat aku make upin kakaknya gitu. Oh gitu. Berarti mungkin saya bisa tanya ke Mas nih, mungkin kan dari solusi yang Mas bilang tadi, mungkin Mas bisa tahu kan apa yang akan Mas lakukan, mungkin biar ke depannya itu bisa lebih efektif dalam misal kayak kerja di make up, terus habis itu sekolah seperti itu ya. Mungkin kita masuk ke tadi yang misal yang ke bagian kuliah ya. Iya. Kan Mas tadi bilang tuh Mas tuh ingin kuliah di kayak di teknik kimia, terus habis itu di kecantikan juga. Mungkin yang akan lebih ditonjolkan tuh pada bagian apa? Eh, Jurusannya. Iya. Biasanya aku pengennya menonjolin di bagian tekniknya karena juga itu salah satu cita-citaku dari SMP. Kalau di make up kan mungkin kalau nggak aku tonjolin juga aku bisa belajar sendiri, cuman kan itu kemauanku juga gitu. Tapi aku lebih ke menonjolin tekniknya. Oh gitu. Terus tujuan Mas ke teknik kimia itu kenapa sih? Tujuanku ke teknik kimia, aku lihat gitu banyak yang memotivasiku gitu untuk aku ngambil teknik kimia. Aku juga dari SMP, baru pertama masuk SMP udah kepikiran pengen jadi analis kimia gitu. Seperti itu. Kalau boleh tahu dari orang tua Mas itu sudah menyetujui nggak sih atau misal tidak menyetujui seperti itu? Kalau orang tua aku, kalau aku di teknik kimia nggak menyetujui karena orang tua aku juga pengennya aku masuk ke prodi yang lain. Terus kayak usaha yang ingin Mas bisa tercapai di misal masuk jurusan prodi kimia itu gimana? Usaha yang ku capai Iya. di prodi kimia mungkin sebelumnya pasti orang tua kan awalnya kan tadi nolak gitu ya, aku yakinin dulu semoga orang tuaku yakin gitulah aku bisa masuk gitu. Terus juga kalau udah masuk aku bener-bener kuliah yang bener, nggak yang kayak kemana-mana penyeleweng, kemana-mana menyimpang dan lain-lain. Oh seperti itu. Terus kayak caranya Mas biar bisa meyakini orang tua tuh gimana? Mungkin aku membujuknya dari ibuku dulu karena ibuku tuh orangnya keras kepala juga, terus susah banget aku orangnya buat
dipercayain gitu loh, susah banget. Jadi dari ibuku dulu. Karena dari bapakku, kalau bapakku sih ngikut, ya itu pilihanmu ke depannya mau gimana. Kalau dari ibuku, kalau dari ibuku itu kayaknya dia itu harus nurutin dia gitu, nggak dibolehin. Ya dibolehin tapi gimana ya, kayak dipaksa gitu, terus ngikutin kemauan. Kalau boleh tahu emang keinginan dari ibunya Mas tuh apa sih? Kemauan dari ibuku sebenarnya aku masuk ke prodi kesehatan, masuknya ke dokter. Gitu. Terus tapi dari diri Mas itu emang nggak minat ke kesehatan gitu. Iya, itu juga salah satu alasanku juga untuk nggak mau masuk ke kedokteran. Oh ya, karena biayanya juga lebih mahal juga kan kedokteran. Siapa sih yang nggak tahu kedokteran itu gimana biayanya ya? Oh, baik. Jadi seperti itu ya, Mas. Terus kalau misalkan misal ke nanti ke depannya kalau ingin masuk ke perguruan tinggi nih, kan Mas kan ada pilihan, pasti kalau dimasukkan ada pilihan dua ya. Iya. Yang pertama itu pilihan apa, yang kedua pilihan apa. Nah, itu yang akan dimasukkan ke Mas tuh apa sih? Yang aku masukin pertama itu pasti teknik kimianya. Untuk yang kedua, aku masih mikir-mikir juga untuk masukin kecantikannya atau ke ilmu komunikasinya. Masih tak pikir-pikir dulu. Baik, kalau boleh Ibu tahu, mungkin dari diri Mas udah mengetahui belum sih kayak kekurangan sama kelebihan di prodi apa teknik kimia sama ilmu komunikasi itu? Ya, aku sebenarnya beberapa udah mengetahui kekurangan dan kelebihannya juga. Untuk yang di teknik kimia sendiri itu kekuranganku biasanya aku nggak begitu ngerti juga materinya, tapi terkadang juga suka gitu. Juga teknik kan harus fisikanya kuat gitu, tapi di pilihan kelasku nggak ada fisikanya, itu yang membuatku kurang di situ. Untuk di ilmu komunikasinya sendiri biasanya minusku itu di mungkin bisa dibilang di public speakingnya ya. Aku public speaking masih mut-mutan gitu, kadang bagus kadang enggak gitu ya, tergantung lingkungannya juga. Baik. Emang kalau di teknik kimia itu nggak nerapin public speaking nggak sih Mas? Atau mungkin emang ada, cuman nggak terlalu diterapin gitu? Kalau menurutku sendiri gitu, public speaking mau di prodi apapun itu pasti butuh gitu ya kan, apalagi di ilmu komunikasi apapun itu butuh. Karena kalau enggak ya nggak mungkin kan kita cuma jalan sendiri, kita juga perlu berbicara dengan yang lainnya, apa itu, bertukar wawasan lah gitu. Berbicara dengan banyak orang juga di perkuliahan kan pasti teman dan lainnya lebih luas juga, nggak seperti di waktu sekolah dasar, sekolah menengah atas gitu. Oh gitu. Terus mungkin dari Mas sendiri buat kayak ningkatin public speaking pernah kayak baca-baca dari referensi gitu dari media sosial nggak sih Mas? Kalau itu pernah aku baca dari internet, dari web, dari nonton YouTube juga, gimana sih public speaking biar nggak takut atau biar nggak grogi di depan orang banyak. Ya dari semua itu aku bisa ngambil sedikit-sedikit gitu, aku masukkan ke diriku dan aku terapin di kehidupan sehari-hari. Oh, jadi Mas udah nerapin nih kayak sedikit-sedikit tentang public speaking, Iya. seperti itu ya? Ya karena dulu juga waktu awal-awal masuk SMA aku tuh bener-bener introvert, kayak bener-bener takut bicara sama orang asing nggak kenal gitu. Apalagi kalau guru suruh kita nanya gitu loh, kita nggak bisa ngomong, cuman kayak berdiri, semisal tuh berdiri kita suruh jelasin apa, kita takut gitu, grogi, terus kita gagap gitu tiba-tiba. Oh gitu. Mulai dari situlah aku pengen kayak, kenapa sih aku harus gini, kalau mereka bisa kenapa aku enggak gitu. Oh baik. Mulai dari kelas 10 lanjut ke kelas 11 aku mulai latih public speakingku sampai sekarang ini. Mungkin kayak Mas pernah misal karena public speaking Mas mungkin dari orang-orang melihat udah bagus. Nah Mas tuh pernah nggak sih kayak diikut sertakan ke acara-acara sekolahan gitu buat jadi MC gitu?
Kalau itu sering sekali malahan, karena kemarin juga jadi MC pelepasan, jadi MC P5 project, jadi MC mungkin disuruh bantu guru, ada seminar juga, ada mau apa penting gitu juga sering disuruh. Juga kadang kita dibuat minta bantuan gitu ke kecamatan jadi MC, mungkin ada rapat atau webinar atau seminar gitu. Oh baik, jadi kayak tapi itu misal kayak dari hari sekolah atau hari weekend sih Kak? Kalau itu kan kalau masih lingkup sekolah kan bisa weekend, bisa hari biasa gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalkan hari biasa, Masnya dapat dispen dari sekolahan atau mungkin emang nggak ada, cuman hanya disuruh ke sana kemari gitu. Kalau dispennya sendiri itu pasti ada karena kita juga keluar, kita juga disuruhnya sama guru, kita juga kasih dispen gitu biar penanda kalau kita tuh lagi ada acara keluar gitu. Oh, Biar nggak dibilang nanti di absensinya kita alfa atau izin atau apa. seperti itu ya. Mungkin itu bisa sih Mas diterapkan di kayak prodi ilmu komunikasi, karena kan ilmu komunikasi lebih ke menonjolkan ke komunikasinya ya. Terus habis itu mungkin dari teknik kimia juga bisa diterapkan lagi, mungkin lebih ditingkatkan lagi, misal kayak emang dari diri Mas itu tetap kekeh ke ilmu kimia. Nah itu mungkin Mas bisa mempelajari tentang bagaimana sih kayak cara memahami tentang kimia kayak unsur senyawa seperti itu. Nah mungkin dari ilmu komunikasi juga kan eh, kayak cara-cara berkomunikasi yang baik, terus mungkin dari cara kayak perilaku seperti itu ya. Baik, mungkin apa Mas sudah mengetahui nih kayak misal usaha apa yang akan Mas jalani buat kedepannya? Ini usaha setelah lulus atau sebelum lulus? Mungkin pas setelah lulus. Mungkin usaha yang aku lakukan setelah lulus, mungkin kalau udah keterima gitu, ya pastinya kita harus semangat lagi. Kalau nggak keterima ya kita jalanin aja. Kita juga bisa lanjutin kerjaan kita. Tapi nanti setelah lulus juga sebenarnya pengennya tuh kuliah sambil kerja part time gitu. Oh baik. Tapi misal kalau misal ke Mas tuh udah kuliah nih, udah keterima kuliah, terus Mas sambil kerja, nah itu mungkin Mas bisa kayak mengambil kelas karyawan, kan di kampus-kampus tuh ada kelas karyawan, seperti kayak kelas weekend atau kelas sore, seperti itu Mas. Jadi menurut Mas, Mas udah tahu belum sih kayak misal kelas karyawan tuh gimana gitu? Kalau untuk kelas karyawan sendiri aku juga sudah searching dari kelas 11 karena juga aku kepikiran pengen kelas sambil kerja itu dari kelas 11. Aku udah searching kalau kuliah karyawan tuh berangkatnya nggak full terus, mungkin hanya beberapa hari khusus gitu. Iya, baik. Kalau berarti Mas kan sudah mengetahui kan, jadi mungkin Mas bisa kayak kuliah sambil kerja seperti itu ya. Lalu kalau misalkan semua usaha itu udah dicapai sama Mas, harapan Mas ke depannya itu seperti apa? Kalau aku sendiri semisal nih udah sesuai rencana ke depanku gimana ya aku akan bersyukur banget gitu, aku akan jalanin dengan penuh sungguh-sungguh karena itu juga perjuangan kayak udah dari bawah banget sampai bisa dapetin semuanya. Juga ya kita harus banyak-banyak bersyukur karena udah dapetin semuanya. Oh, baik, jadi mungkin kayak Mas lebih banyak bersyukur atas semua yang Mas capai seperti itu ya. Lalu kalau dari MUA-nya sendiri, apakah Mas ingin meningkatkan MUA itu atau misal kayak ya udah tinggal dijalani aja seperti itu? Kalau di Manya sendiri aku sebenarnya pengen banget ningkatin gitu. Tapi juga mau ningkatin model juga. Itu juga salah satunya dari semuanya. Oh, baik. Terus kalau dari misal kayak jurusan tadi nih, Mas udah bilang ke orang tua belum sih kayak misal Mas tuh ingin kuliah di sini, terus tapi nggak mau di yang
sesuai sama keinginan orang tua seperti itu. Pernah aku udah bilang waktu itu, yang pertama ya yang nanya orang tua dulu, kamu mau kuliah kemana gitu setelah lulus. Ya aku jawab sesuai yang aku mau gitu, aku pengen di teknik. Bu, oh tekniknya mana, tanya teknik kimia, tapi aku juga bilang kalau aku juga pengen di ilmu komunikasi dan juga tata kecantikannya. Gitu. Orang tua juga bilang kenapa nggak ngambil kesehatan aja gitu. Terus kalau misal dari respon orang tua ketika Mas nggak milih kesehatan tuh gimana sih? Ya pasti mereka sedih juga ya, karena itu kemauannya mereka, kepengenannya mereka, karena juga aku cuman satu-satunya yang sekolah gitu, yang lainnya masih baru lulusan SD semua. Pasti kan satu-satunya aku, kalau aku nggak di kesehatan pasti mungkin adikku gitu. Oh, baik. Misal kalau Mas kuliah di kesehatan nih, lalu dari orang tua itu emang benar-benar sudah sanggup belum sih Mas untuk kayak Mas memasukkan Mas ke perkuliahan kesehatan gitu? Mungkin orang tua aku sendiri mungkin kurang cari tahu gitu ya tentang biaya dan lain-lainnya yang bisa dibilang wah sekali ya. Iya. Tapi kalau bapakku juga sudah tahu, karena bapakku juga dulu pernah kuliah, jadi dia tahu tentang biayanya. Dia ngikut aku aja gitu gimana maunya kita. Bapakku ya support lah apa yang dimauin anaknya gitu. Tapi kalau ibu kan pengen banget jadiin aku masuk kesehatan gitu. Kan juga dulu katanya ibuku tuh pengennya jadi perawat gitu, tapi nggak tersampaikan pengennya ke anaknya biar bisa gitu. Oh gitu. Terus kayak Mas udah pernah bilang ke ibu nggak sih kayak misal dengan biaya kesehatan tuh seperti ini, sebanyak ini, seperti itu? Aku pernah bilang kalau waktu dipaksa gitu, Bu, kalau di kesehatan itu budgetnya bisa hampir 100 lebih, satu miliar lebih, apalagi kalau prakteknya gitu, apalagi kalau kedokteran di kadaver gitu pasti mahal gitu. Oh, baik. Terus respon dari ibu Mas itu seperti apa? Respon dari ibuku ya nanti aku usahain gitu, kalau mau nanti gimana tidak usahain, penting kamu masuk dulu ke kesehatan. Baik, berarti dari orang tua kalau misal Mas masuk ke kesehatan, orang tua menyanggupi ya. Mungkin kalau dari Mas ingin misal keterima masuk di kayak teknik kimia atau ilmu komunikasi, nah itu dari orang tua kayak menyanggupi nggak sih Mas? Dari bapakku sendiri yang pertama ya itu menyanggupi, karena itu juga orang tua aku yang dari bapak udah support aku gitu buat masuk ke situ. Kalau di ibuku ya nyanggupin gitu untuk biayanya. Ya kalau untuk setuju atau enggaknya mungkin setuju, tapi mungkin agak terpaksa karena keinginannya nggak tercapai gitu. Jadi kalau menurut ibu mungkin Mas misal lain kali Mas tuh menyampaikan ke ibu nih buat benar-benar meyakinin ibu kalau misalkan Bu saya itu mau kuliah di sini, benar-benar mau di sini. Terus Mas juga meyakini dengan misal saya kuliah di ini tuh dengan sungguh-sungguh agar tidak kayak menjadi agar tidak gagal, misal kayak aku udah milih kuliah di sini kok aku gagal seperti itu. Nah, jadi tuh mungkin Mas kedepannya nanti kayak bisa bilang ke orang tua terlebih dahulu ya, kayak ngeyakinin dulu tentang kayak saya mau masuk ke ini. Terus kalau misalkan dari ibu kayak misal ada seperti belum terlalu menyanggupi, nah itu mungkin Mas bisa meyakini seperti itu. Terus kayak misal bagaimana sih kayak misal kayak pendapat misal perasaan Mas nih kalau misalkan ketika tiba-tiba kok masuk ke kesehatan, terus kan dari Mas kan nggak mau, nah itu perasaannya seperti apa? Pasti perasaannya juga sedih juga, karena itu bukan prodi impian ya. Tapi ya mau gimana lagi, udah terlanjur masuk gitu. Pasti kita juga jalanin, karena juga kita harus lihat ke belakang juga.
yang dibiayai kita juga, apalagi itu biayanya juga mahal, ya itu pasti ada rasa paksaan juga untuk apa itu melanjutin gitu. Oh gitu. Terus kalau menurut Mas itu efektif nggak sih Mas buat diri Mas sendiri? Kalau menurutku nggak efektif karena aku pernah merasakannya waktu eh, masuk sekolah menengah pertama gitu, lulus SD pengen masuk ke SMP tapi tidak dibolehin, maksa banget aku buat masuk ke MTS yang dia mau gitu. Ibuku mau, Oh, tapi aku pengennya ke SMP gitu tapi nggak dibolehin. Ngebuat cuman bapakku kalau aku masuk ke SMP. Lanjut dari lulus SMP aku pengen masuk ke SMA, baru ibuku ngizinin. oh baik. Jadi mungkin karena emang Mas udah ada pengalaman sebelumnya. Jadi mungkin Mas bisa tahu nih kayak perasaan Mas tuh mungkin ya sedikit kecewa seperti itu ya. Waktu MTS aku sekolahnya juga nggak bener karena juga itu pasti kalau sekolah nggak impian kan pasti kita mikir males sekolah, Iya. males gini, males belajar. Sebenarnya aku sama waktu MTS itu beda banget. Waktu MTS aku sering bolos, sering nggak belajar, ya kan nilaiku hampir turun drastis. Sampai teman-temanku waktu SD tuh, loh kamu kok sekarang jadi gini gitu. Akhirnya waktu masuk SMA aku upgrade diriku gitu. Oh, seperti itu ya. Terus Ibu mau tanya nih Mas, berarti tadi kan Ibu udah bilang nih, Mas harus bilang ke orang tua, berarti kan itu tugas Mas sendiri ya. Jadi Mas udah paham dong tugasnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kembali tadi tugasnya itu seperti apa sih? Tugas di sekolahan mungkin aku harus bisa benar-benar memanajemen waktuku biar aku bisa menyimbangkan belajar, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hariku. Terus yang kedua juga tentang pemilihan prodi, aku juga benar-benar menganalisis aku lebih fashion kemana gitu. Terus juga tentang pilihan orang tua juga aku pasti usahain buat mempercayain ibu buat percaya pada aku gitu. Oh, baik. Jadi Mas udah tahu nih apa yang ingin menjadi tugas Mas sendiri Iya. ya. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin cuman itu aja dari aku gitu, karena mungkin ya cuman itu aja yang bisa aku bilang. Baik, kalau cuman itu semoga Mas kedepannya bisa kayak mencapai cita-cita Mas seperti itu ya. Baik, mungkin waktunya sudah 30 menit nih, nggak terasa ya. Bagaimana dari diri Mas sendiri perasaannya setelah melakukan proses konseling ini? Perasaanku setelah konseling dengan ibu ya lega gitu, karena selama ini aku pendam sendiri, nggak pernah ada cerita teman-teman, karena aku juga nggak dekat dengan orang tua aku juga, karena aku tipe orang yang kayak jarang banget cerita. Oh, baik. Ya sekalinya cerita berasa plong banget. Oh iya. Jadi pada proses konseling ini kan sudah selesai. Nah, harapan Ibu ke depannya sih semoga Mas bisa mencapai cita-citanya, terus bisa lebih meningkatkan kayak dari hobinya Mas seperti itu. Mungkin apakah ada sesi kedua Mas, sesi proses konseling kedua setelah ini? Mungkin kalau aku berkenan lagi, mungkin aku akan kesini bilang ke ibu mau konseling lagi gitu. Baik, berarti pada sesi selanjutnya mungkin Mas bisa memberikan pendapat lagi tentang tadi tugasnya Mas kepada saya ya. Baik, kalau gitu terima kasih ya Mas sudah melakukan proses konseling kali ini. Saya sangat senang Mas bisa bercerita ke saya seperti itu. Aku juga ucapin terima kasih banyak karena udah dibolehin konseling di ibu juga, karena selama ini juga nggak pernah cerita yang namanya cerita sampai kayak ke dalam-dalam gitu. Oh iya, baik. Ya udah Mas, terima kasih ya atas kesempatannya. Mungkin kali ini mungkin Mas keluar dari
ruang konseling ini Iya. nih. Nah, Mas tuh bisa berpikir kayak, oh aku kedepannya harus seperti ini, aku harus seperti itu ya Mas. Iya. Baik, terima kasih ya Mas. Ya, terima kasih aku. Ya, Duluan, ya, duluan ya aku ya. Yuk, Mas hati-hati. Ya.